Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Ahmad Tarmizi Al-Hudri, dosen tetap pada program studi pendidikan sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya pada mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sosiologi Pedesaan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah kepakaran saya yang sudah saya ajarkan sejak tahun 2015 hingga saat ini. Mata kuliah Sosiologi Pedesaan merupakan salah satu mata kuliah wajib yang diajarkan pada program studi pendidikan sosiologi. Bobotnya sebesar 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktik di lapangan. Pembelajaran pada mata kuliah Sosiologi Pedesaan bertumpu pada student centered learning dan contextual based learning dengan metode pembelajaran yang dirancang secara hybrid, yaitu metode pembelajaran yang memadukan antara pembelajaran konvensional di kelas, learning management system UNJ, dan praktik kuliah lapangan atau field trip. Sebagai dosen, saya wajib melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam 3 aspek, yaitu delivery, interaction, dan assessment, atau yang dikenal dengan singkatan DIA. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah Sosiologi Pedesaan mencakup 4 aspek. Pertama, sikap; yang kedua, keterampilan umum; yang ketiga, pengetahuan; dan yang terakhir, keterampilan khusus. Dari keempat CPL diturunkan menjadi 5 capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Di antara 5 CPMK tersebut, pertama, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan subject matter atau objek kajian sosiologi pedesaan. Kedua, mahasiswa diharapkan dapat menggunakan perspektif teoritis sosiologi pedesaan dalam menganalisis fenomena masyarakat desa. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan dapat mendiagnosis arena atau tipologi fenomena yang terjadi di pedesaan. Yang keempat, mahasiswa diharapkan dapat mendiagnosis fenomena global dan keterkaitannya dengan kondisi dan perubahan di pedesaan. Dan yang terakhir, yang kelima, dapat menyusun karya tulis sosiologis pedesaan yang berdasarkan pada penelitian studi lapangan atau field trip sosiologi pedesaan. Selanjutnya, dari 5 CPMK tersebut diturunkan menjadi 14 sub CPMK atau 14 materi. Selanjutnya, pada mata kuliah Sosiologi Pedesaan digunakan berbagai referensi sebagai panduan dalam pembelajaran. Buku wajib dalam mata kuliah Sosiologi Pedesaan ini adalah buku yang kami tulis bersama dengan Profesor Dr. Muhammad Zid. Jadi saya dan Profesor Muhammad Zid berdua menulis buku Sosiologi Pedesaan yang diterbitkan oleh penerbit Raja Grafindo Persada. Selanjutnya ada juga buku panduan menulis, mendesain foto, dan film dokumenter penelitian yang penulis susun. Di samping buku utama yang menjadi rujukan pada mata kuliah ini, kami juga terus mengupdate referensi-referensi lain, khususnya dalam bentuk jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional, yang mengkaji tentang masyarakat pedesaan dalam perspektif sosiologis. Selanjutnya, pada mata kuliah pedesaan ini, komponen penilaian mencakup berbagai aspek. Pertama, kehadiran dinilai dengan persentase sebesar 10%. Yang kedua, tugas review dan presentasi mahasiswa, bobotnya 10%. Ketiga, nilai UTS dengan bobot 20%. Yang keempat, studi lapangan yang tadi saya sampaikan di awal, bobotnya 1 SKS dan nilainya sebesar 20%. Kemudian, seminar hasil penelitian 20% dan tugas paper dalam bentuk jurnal sebesar 20%. Tugas paper ini menjadi pengganti nilai UAS mahasiswa. Kemudian pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pada pertemuan ke-10, yaitu materi tentang persoalan pangan nasional
diskursus ketahanan pangan, kedaulatan pangan, dan biopolitik. Cuplikan pembelajarannya dapat kita lihat dalam video berikut ini. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Teman-teman sekalian, sehat? Semangat? Ya, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita ketemu kembali di pertemuan pada mata kuliah Sosiologi Pedesaan, dan pada kesempatan ini kita akan membahas materi. Teman-teman sekalian, pada kesempatan yang baik ini kita masuk di pertemuan ke-10 pada mata kuliah Sosiologi Pedesaan dan akan membahas tentang persoalan pangan nasional dalam diskursus mazhab ketahanan pangan, kedaulatan pangan, dan biopolitik. Nah, ini materi yang akan kita pelajari pada pertemuan ke-10 di hari ini. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang komunalitas terbayang, tentang mudik ya, persoalan mudik. Jadi ternyata mudik tidak hanya persoalan dinamika kependudukan. Mudik bukan hanya persoalan psikologis, tapi mudik juga masuk dalam konteks pendekatan, persoalan sosiologis, dan bahkan politik. Nah, itu menarik sekali ya, tarik-menarik antara desa, kota, dan lain sebagainya. Itu pertemuan lalu kita telah membahas itu. Dan pada pertemuan hari ini kita akan masuk pada persoalan pangan. Pangan ini bukan hanya persoalan desa, tapi menjadi persoalan yang kompleks. Yang kalau kita mau lihat dari hulu hingga hilir, dari desa hingga kota, bahkan hingga putaran dunia global, itu persoalan pangan. Dan nanti kita akan membahasnya lebih lanjut. Sebelum itu saya seperti biasa ingin mengabsen terlebih dahulu kehadiran teman-teman sekalian. Clarissa, Alisa Pasha, Insyira Bunga, Saskia, Siti Silvi Wasilah, Irwan Dwi Priantono, Muhammad Fajri Rizkullah, Melin Muharram, Firani Ramadhani, Mary Putri Wardani, Rismayanti, Efrat Daniel, Warasmi Eno, Ervina Naomi, Lia Karunia Lubis, Dian Simanjutak, Sifah Fauziah, Muhammad Dafa, Desha Adrimia, Fiski Belia. Oke. Oke, tadi saya sudah absen, berarti hadir semua ya di pertemuan hari ini. Terima kasih atas kerjasamanya semuanya. Nah, tadi saya sudah sedikit mengawali tentang persoalan pangan nasional dalam diskursus 3 hal. Di sini diskursus tentang kedaulatan, tentang ketahanan ya, dan tentang biopolitik. Ini 3 hal ini teman-teman tentunya bukan persoalan sederhana ya. Tapi ini adalah persoalan yang perlu kita dudukkan bersama dan mencarikan solusinya. Nah, ini kita lihat, jadi kita flashback ke belakang bahwa kita lihat ke belakang ada pernyataan yang sangat monumental yang disampaikan oleh Presiden pertama RI, yaitu Insinyur Soekarno, Bung Karno, saat berpidato di IPB dalam peletakan batu pertama kampus IPB tahun 1952. Nah, saat itu Bung Karno mengatakan soal pangan bukan hanya soal yang sederhana, tapi soal pangan adalah soal hidup matinya sebuah bangsa, soal kedaulatan, soal
geopolitik tentunya kalau kita bicara hari ini. Nah, itu menjadi menarik. Jadi pangan bukan hanya soal perut. Pangan bukan hanya soal keterpenuhan sehari-harinya kita, tapi lebih dari itu. Tahun 1952, Bung Karno telah menyampaikan kepada kita bahwa pangan adalah soal hidup matinya sebuah bangsa. Jadi, dan hari ini, suka tidak suka, setuju tidak setuju, kita ingin mengatakan bahwa pangan ini menjadi isu yang sangat krusial. Setiap dunia, kalau mereka krisis pangan, ya pasti akan berimbas kepada negara-negara yang lainnya. Nah, disinilah yang tentunya kita nanti akan diskusikan. Bagaimana dalam konteks mata kuliah sosiologi pedesaan ini kita menyoal pangan. Nah, sebagai sebuah negara yang maritim, negara yang agraris, tentu ketika kita bicara maritim dan agraris, lokusnya lebih banyak di desa. Dan seperti apa kajian pangan yang akan kita bahas dalam materi hari ini, baik itu ketahanan, kedaulatan, dan biopolitik dalam potret di pedesaan tentunya. Nah, ini kalau pakai teori Malthus itu sudah jelas ya, deret ukur, deret hitung ya, bahwa penduduk akan terus bertambah, tapi pasokan itu pertambahannya tidak secepat pertambahan penduduk. Disitulah perlu inovasi-inovasi. Dalam hal ini ya inovasi dalam meningkatkan produktivitas pangan nasional. Nah, teman-teman sekalian, persoalan pangan di sini bukan sekedar persoalan semantik. Bukan hanya persoalan kata. Ketahanan, kedaulatan, itu bukan hanya soal kata, tapi punya konsekuensi yang luar biasa, yang ujungnya pada kebijakan nasional. Nah, pertanyaannya sederhana. Kalian sering mendengar istilah ketahanan atau kedaulatan pangan? Lebih sering mana? Ketahanan. Yang kompak tuh. Ketahanan pangan. Ada nggak yang bisa membedakan apa itu ketahanan atau kedaulatan pangan? Coba. Kalau menurut saya sih Pak, kalau ketahanan pangan itu lebih ke kondisi di mana semua rumah tangga itu bisa hidup, kebutuhan pangannya terpenuhi. Sedangkan kalau kedaulatan pangan itu lebih membicarakan hak di mana setiap individu itu punya hak sendiri untuk memproduksi pangan. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman sudah mulai bisa membedakan apa itu ketahanan dan kedaulatan. Jadi kalau ketahanan pangan, yang penting tercukupi. Persoalannya dari mana kita memperoleh bahan pangan itu soal lain. Yang penting hari ini tercukupi, hari ini bisa makan, dan hingga beberapa tahun ke depan juga tercukupi. Pasokannya, persediaannya. Tapi kalau kedaulatan pangan, bukan sekedar ketercukupannya, tapi dari mana pangan itu kita peroleh, dari mana sumbernya. Nah, makanya pada kedaulatan pangan itu keran impor itu tertutup rapat. Kita harus memproduksi sendiri. Nah, itulah yang dalam, kalau bicara istilahnya Bung Karno, berdiri di atas kaki sendiri. Kita memproduksi sendiri, kita menanamnya, dan lain sebagainya. Sebisa mungkin kita yang melakukannya. Itu kedaulatan pangan. Jadi bedanya, kalau ketahanan pangan yang penting ada, yang penting terpenuhi, tapi kalau kedaulatan pangan, kita harus memproduksinya sendiri, dan kita harus bisa menjaga dan memprediksikan ketersediaannya hingga ke depannya. Itu perbedaan ketahanan dan kedaulatan pangan. Nah, sekarang teman-teman sekalian, saya ingin membagi, satu lagi, yang berikutnya adalah, nah ini nih, penjelasan lebih rincinya ya, tentang ketahanan pangan.
Yaitu ketahanan pangan adalah tersedianya pangan dalam jumlah dan kualitas yang cukup, terdistribusi dengan harga yang terjangkau, serta aman dikonsumsi. Jadi kuncinya ketersediaan, keterjangkauan, stabilitas pengadaannya. Itu kuncinya. Sementara kedaulatan pangan adalah hak rakyat. Nah, kita bisa banyak belajar pada masyarakat kasepuhan, pada masyarakat adat tentang bagaimana mereka menjaga, mempertahankan, melestarikan ketahanan pangannya. Menjaga, melestarikan kedaulatan pangan. Jadi, misalkan kakak kelas kalian angkatan 2017 itu mereka field trip sosiologi pedesaannya ke Kasepuhan Adat Citorek di Banten Selatan. Di Citorek itu betul-betul kita belajar tentang bagaimana masyarakat adat Citorek mempertahankan kedaulatan pangannya dengan misalkan mereka tidak boleh menjual hasil pangannya keluar. Kemudian lahan pesawahannya, lahan untuk pertaniannya tidak boleh dijual. Jadi tidak hanya produksinya tidak boleh dijual, tetapi lahannya pun tidak boleh dijual ke orang luar adat. Sehingga mereka mampu mempertahankan itu. Kemudian pertaniannya, kalau dari sisi pertaniannya mereka menerapkan pertanian yang organik. Nah itu kita bisa belajar dari masyarakat kesepuhan bagaimana mereka menjaga stabilitas pangannya, juga di sisi lain tetap mempertahankan kedaulatan atau kemandirian pangannya. Nah, di sini makanya dikatakan bahwa mazhab kedaulatan pangan itu adalah hak rakyat, hak kita sebagai rakyat. Kemudian komunitas dan negeri untuk menentukan sistem-sistem produksinya sendiri, baik dalam hal lapangan pertanian, perikanan, kemudian yang lainnya juga di sini. Itu poinnya teman-teman sekalian. Sementara kalau kita bicara perbandingannya ya seperti ini, ya. Kalau kedaulatan pangan dan ketahanan pangan, ini perbandingannya. Model produksinya, kalau ketahanan pangan, pertaniannya industri. Sementara kedaulatan pangan agroekologis, biasanya melekat dengan alam. Tadi saya bilang di masyarakat kesepuhan Citorek, mereka hanya sekali panen. Hanya sekali menanam, sekali panen produksinya, kemudian menggunakan pupuk-pupuk organik. Kemudian di sini ada model perdagangannya, sampai ada organisasinya dan diskursusnya. Kalau ketahanan pangan itu masuknya rasionalisme ekonomi, pertumbuhan, harus tumbuh dan seterusnya. Sementara kedaulatan pangan itu rasionalismenya hijau. Bagaimanapun kita tidak boleh mengeksploitasi alam, harus tetap mempertahankan nilai-nilai kearifannya, kelestarian alamnya, ekologinya itu sangat penting di situ. Nah, yang terakhir tadi kan pertama kita bicara tentang ketahanan, kedua kedaulatan, yang ketiga bicara pangan, bicara biopolitik. Nah, ini menjadi penting sekali ya, biopolitik, bahwa politisasi pangan menyebabkan distribusi pangan menjadi tidak merata. Karena persediaan pangan di dunia dikuasai oleh negara maju. Nanti teman-teman bisa lihat peta produsen pangannya, bisa dibaca, ditelusur ya, melalui internet ditelusuri siapa sekarang produsen pangannya. Nah, itu nanti bisa dilihat. Dan tingkat konsumsi yang besar dan kepemilikan kekayaan membuatnya mampu mengakomodasi permintaan pangan. Jadi negara maju itu mendistribusikan pangan ke negara berkembang dengan gratis dikarenakan adanya agenda dan seterusnya lah ya. Itu bisa dibaca di sini. Nah, ini contoh pemain dalam mazhab biopolitik.
Jadi teman-teman sekalian, silakan coba buat kelompok. Saya minta buat 5 kelompok, ya. Dan kita diskusi tentang ketiga hal ini. Buat menjadi 4 kelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 5 orang, karena jumlah kita ada 20 ya. Jadi teman-teman sekalian, tugasnya adalah dari 3 hal tadi, yaitu yang pertama tentang ketahanan pangan, yang kedua ketahanan pangan, dan yang ketiga tentang biopolitik. Kalian lakukan identifikasi program-program mana yang sudah masuk kepada ketahanan pangan, kedaulatan pangan, dan yang biopolitik dalam konteks nasional saat ini. Tentu kita dalam beberapa waktu terakhir ini mengamati begitu gencar keinginan dari pemerintah untuk Indonesia swasembada. Nah, apakah swasembada itu masuk dalam diskursus ketahanan atau kedaulatan? Jadi kata swasembada yang belakangan menjadi program penting ya, salah satu program sentral dari pemerintah saat ini, itu harus kita dukung. Tetapi sebagai seorang pembelajar di sini, kita coba cermati swasembada ini dalam konteks ketahanan atau kedaulatan atau biopolitiknya seperti apa. Nah, coba teman-teman telusuri, identifikasi, nanti kita diskusikan dalam waktu 10 menit ke depan. Kita sudah buat kelompok dan teman-teman sudah diberikan kesempatan untuk mendiskusikan ketiga hal. Pertama tentang ketahanan, kedua kedaulatan, dan yang ketiga tentang biopolitik, dan seperti apa pelaksanaannya di lapangan. Teman-teman diminta mengidentifikasi sejauh mana ketiga hal ini terpotret di lapangan. Silakan kelompok mana dulu? Kelompok 1 mau menyampaikan? Ya, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih. Ini saya sedikit menyampaikan berkaitan dengan program ketahanan pangan di lapangan itu bisa kita ambil contoh saat ini program yang sedang dijalankan oleh Presiden kita ya, yaitu swasembada pangan ya, di mana Pak Prabowo ini beberapa kesempatan itu membuka lahan pangan seperti food estate di Kalimantan, di Sulawesi ya. Nah itu mungkin seperti singkong atau gandum dan sebagainya, itu bentuk dari bagaimana pemerintah ini mencoba untuk menguatkan dari sisi ketahanan pangan seperti itu. Oke, dari sisi kedaulatan pangannya? Oke, kalau dari sisi kedaulatan pangannya ini bisa dilihat dari beberapa, sama sih Pak ya, kurang lebihnya bentuknya. Pemerintah ini juga mengusahakan bagaimana import-import yang sering terjadi, baik itu mungkin import beras dan sebagainya, itu coba untuk dikurangi dan dimaksimalkan dengan pemanfaatan atau peningkatan kapasitas produksi petani kita. Oke, terima kasih Mas Dwi dan kelompok 1, bagus sekali pernyataannya ya. Jadi berjalan simultan ya ketahanan pangan dalam rangka perluasan lahan-lahan itu sudah dilakukan, kemudian juga dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan, mengurangi kuota impor dan bahkan memangkas kuota impor dan menggenjot produksi dalam negeri ya, itu menjadi program yang terus digalakan. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang mau di hasil diskusi kelompok kami. Kalau kita tadi sudah berdiskusi dan sepakat bahwa swasembada pangan itu sudah mencakup ketahanan pangan, kedaulatan pangan, dan biopolitik. Kenapa? Karena kalau ketahanan pangan itu dari program tersebut juga udah memperhatikan dari segi petani lokalnya. Terus masyarakat juga berusaha dicukupi hak-hak untuk pangannya. Nah, salah satunya juga kan ada program MBG, makan bergizi gratis untuk anak-anak sekolah. Dan terakhir tuh kenapa lari juga ke biopolitik, karena kan
lalu sampai ke kedaulatan distribusinya dan konsumsi secara masyarakat luasnya. Jadi secara keseluruhan swasembada pangan itu sudah kompleks mencakup ketiganya. Oke, terima kasih kelompok. Nah, teman-teman sekalian, nanti kita bisa lanjutkan kembali di luar kelas tentunya. Jadi bicara pangan itu tidak sesederhana hanya bicara pertanian, tetapi juga perikanan hasilnya, energi dan lain sebagainya. Kita harus berdaulat. Ya, kita harus berdaulat dan itu menjadi amanah dari konstitusi. Dari konstitusi kita. Makanya tadi saya sampaikan persoalan pangan itu tidak sesederhana semantik bicara ketahanan, bicara kedaulatan, tetapi melampaui itu, bahwa bicara pangan itu adalah bicara pada konteks yang lebih kompleks, bicara politik pangan, bicara ekologinya, bicara sosiologisnya, di dalamnya menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, ke depan tentu akan menjadi menarik ketika kita membedah kedaulatan pangan dari sisi kelautan, dari sisi perikanan, dari sisi bahari, karena kita tidak hanya bangsa agraris, Indonesia juga bangsa bahari. Kita punya lautan yang sangat luas dan masuk dalam negara yang lautnya paling luas di dunia. Di antara beberapa negara yang memiliki lautan, kita menjadi negara yang salah satunya lautannya paling luas, dan kita adalah negeri bahari. Apakah kita sudah daulat dari sisi bahari, dari sisi perikanan dan lain sebagainya? Nah, ini bisa kita pelajari, bisa teman-teman tindak lanjuti di ruang kelas, sehingga kita bisa membuka cakrawala kita lebih besar lagi untuk menatap masa depan yang lebih baik. Tentunya harapan itu bukan hanya harapan kita semata, tetapi juga menjadi pesan dan amanah dari konstitusi bangsa Indonesia. Terima kasih atas kerjasamanya pada pertemuan di hari ini. Kita tutup pertemuan hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih semuanya.